Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku Riva Della Vega. Oke guys, di video kali ini aku akan bagikan satu resep adonan jadi 6 jenis kue kering yang rasanya dijamin enak, teksturnya renyah dan juga lumer di mulut. Cara bikinnya gampang banget, dan seperti biasa menjelang bulan puasa dan juga lebaran, aku pasti bikin kue kering ini karena untuk dijadikan tester untuk calon pembeli. Buat kalian yang penasaran cara membuatnya seperti apa, simak terus videonya sampai selesai. Sebelum kita mulai ke tutorial pembuatan, pastikan kalian udah cek kolom deskripsi atau klik tanda panah ke bawah yang ada di samping kanan judul. Karena di deskripsi ini aku udah cantumkan detail bahan-bahan di video. Selain itu di deskripsi ini juga udah aku cantumkan link pembelian untuk bahan baku, perintilan dapur, cookware dan juga elektronik dapur yang aku pakai di video. Nah ini linknya tinggal kalian klik aja, dan semua link ini udah aku kategorikan berdasarkan kategorinya masing-masing seperti bahan baku, perintilan dapur, cookware dan juga elektronik dapur. By the way, ini bukan aku yang jualan ya, tapi ini merupakan toko yang aku rekomendasikan ataupun toko yang pernah aku beli untuk membeli semua kebutuhan di video. Khusus untuk produk Mito elektronik dan stain cookware, pastikan kalian beli di link yang udah aku cantumkan di sini, karena ini merupakan link toko resminya stain cookware dan juga Mito elektronik yang asli ataupun yang resmi, supaya kalian mendapatkan jaminan produk yang original. Dan di link pembelian ini ada dua aplikasi marketplace yang biasa aku pakai, yaitu Shopee dan juga Lazada. Jadi silahkan dipilih berdasarkan aplikasi marketplace yang kalian punya. Untuk bahan-bahannya ini aku siapkan 1 kg tepung terigu protein sedang, 100 gram tepung maizena, 200 gram gula halus, 500 gram margarin, boleh pakai merek apa aja, dan ini aku mix pakai butter sebanyak 200 gram. Ini aku pakai Wisman, tapi boleh pakai merek apa aja. Kalau mau pakai margarin semua juga bisa, takarannya 700 gram. Kemudian 6 butir kuning telur, 1 sendok teh vanili bubuk, dan 100 gram susu bubuk atau sekitar 4 sachet seperti ini. Langkah pertama, langsung aja kita masukin margarin ke dalam mangkuk mixer. Setelah itu tambahkan butter dan gula halus. Kemudian ketiga bahan ini kita mixer dulu sampai teksturnya lembut seperti mayonnaise. Kalau kalian gak punya mixer, boleh diaduk pakai whiskers, tapi karena ini membuat dalam jumlah yang banyak, sebaiknya pakai mixer supaya gak pegel. Nah, kalau teksturnya udah lembut seperti mayonnaise kayak gini, kemudian kita tambahin 6 butir kuning telur, tambahin vanili bubuk juga supaya gak bau amis. Kemudian adonan ini kita mixer lagi sampai warnanya berwarna pucat. Kalau udah berwarna pucat dan tercampur rata kayak gini, kita matikan mixernya. Setelah itu tambahkan 4 sachet susu bubuk atau setara dengan 100 gram. Kemudian di mixer lagi sampai susu bubuk dan adonannya benar-benar tercampur rata. Setelah itu tambahkan tepung maizena dan tambahkan tepung terigu. Untuk tepung terigu jangan lupa disaring dulu supaya tidak menggumpal, bergerindil dan juga lebih mudah dicampur ratakan dengan adonan lainnya. Kalau udah, langsung aja kita nyalakan lagi mixernya dengan level kecepatan paling rendah supaya gak ngebul. Kalau kira-kira udah gak ngebul, kita naikkan level kecepatan dan di mixer sampai teksturnya benar-benar tercampur rata kayak gini. Dan untuk membuat adonannya, ini aku gunakan Maxi Mixer MX700 dari Mito Elektronik, dilengkapi dengan 3 kaki mixer yang bisa kalian pakai sesuai dengan kebutuhan. Kapasitas mangkuknya 7 liter dan bisa untuk membuat adonan berat sebanyak 1 kg tepung terigu kering seperti sekarang. Untuk mesinnya juga sudah dilengkapi dengan metal gear ataupun gear besi, jadi udah nggak pakai gear plastik lagi. Tentunya lebih kuat, lebih awet, lebih kokoh dan juga lebih tahan banting.
Langkah berikutnya takar 1 sendok teh adonan, kemudian dibentuk seperti mangkok. Terus kita tambahin 1 butir selai nanas. Setelah itu kita padatkan dan dirapikan. Lalu dibulat-bulat dan dimasukin ke dalam cetakan kerang seperti ini. Terus diratain, kalau udah langsung aja kita letakkan di atas loyang yang sudah dialasi pakai baking paper atau kertas roti. Dan kita buat nastar kerang ini sebanyak 1 loyang. Nah, ini nastar kerangnya udah dapat 1 loyang. Terus kita ambil adonan secukupnya. Kemudian kita gunakan plastik dan digilas pakai rolling pin sambil diratakan dan dirapihkan. Untuk ketebalannya kita ukur pakai cetakan seperti ini ya. Jadi jangan terlalu tipis karena nanti hasilnya kurang bagus. Kalau tingginya udah sama rata semua kayak gini, kemudian kita gunakan cetakan kayak gini ya. Nah, ini beli di marketplace, untuk link pembeliannya udah aku cantumkan di kolom deskripsi. Cara nyetaknya juga gampang banget. Langsung aja kita potong dulu adonannya kayak gini. Setelah itu baru kita tekan untuk membentuk motifnya. Kemudian kita ambil dan hasilnya seperti ini ya. Cantik banget. Dan kita buat kue ini sebanyak 1 loyang juga. Nah, ini udah dapat 1 loyang juga. Terus kita siapkan 400 gram adonan, tambahkan 100 gram keju yang diparut kayak gini. Kalau udah diparut semua, langsung aja kita aduk kedua bahan ini sampai adonannya benar-benar tercampur rata. Kalau adonannya udah tercampur rata, kemudian kita tutup pakai plastik dan digilas pakai rolling pin. Dibentuk persegi, diratakan pakai penggaris kayak gini. Untuk ketebalannya juga kita ukur pakai cetakan lagi ya. Ingat jangan terlalu tipis karena nanti hasilnya kurang bagus. Kalau udah langsung aja kita potong-potong adonan ini. Dipotong pakai penggaris supaya lebih cepat, karena kalau pakai cetakan itu lebih lama ya. Nah, untuk ukurannya disesuaikan aja sesuai dengan selera. Kalau udah dipotong-potong, kita potong lagi kecil-kecil kayak gini, tetap pakai penggaris. Ini merupakan cara tercepat untuk mencetak kastengel. Langkah berikutnya, siapkan 2 butir kuning telur dan tambahkan 2 sendok teh minyak goreng, lalu diaduk sampai tercampur rata. Dan ini aku gunakan telur omega supaya warnanya bagus dan kita nggak perlu lagi menambahkan pewarna makanan pada kuning telur ini. Kalau udah langsung aja kita oleskan di atas adonan tadi. Kemudian taburkan keju parut di atasnya. Dan untuk marut kejunya ini halus aja ya, jangan terlalu tebal supaya nanti hasilnya lebih bagus. Kalau udah, kita angkat pakai spatula dan letakkan di atas loyang yang sudah dialasi pakai baking paper. Langkah berikutnya kita buat lagi adonan yang digilas pakai rolling pin. Kemudian kita cetak pakai cetakan bulan sabit kayak gini. Jangan lupa cetakannya ditaburi dengan terigu dulu supaya gak lengket. Oke, langsung aja kita cetak semua. Kemudian kita letakkan di atas loyang yang sudah dialasi dengan baking paper atau kertas roti kayak gini, supaya nanti gak lengket di loyang ya, dan hasil bawahnya lebih mulus. Langkah berikutnya, takar 1 sendok teh adonan, kemudian dibulat-bulat dan dibalut pakai keju parut kayak gini. Setelah itu keju parutnya dibulat-bulat dan dipadatkan, kemudian dibentuk seperti mangkok. Nah, kayak gini ya hasilnya. Langsung aja kita letakkan di atas loyang. Setelah itu tuangkan slice stroberi di bagian lubangnya.
Langkah berikutnya kita panggang dalam oven yang udah dipanaskan terlebih dahulu. Kalian bisa gunakan oven listrik kayak gini ataupun sekedar pakai oven tangkring biasa. Kalau pakai oven tangkring biasa dipanggang pakai api sedang cenderung kecil supaya hasil kuenya tidak retak. Sedangkan kalau pakai oven listrik seperti ini, panggang dengan suhu 150 derajat Celcius, gunakan api atas dan bawah dan timer sekitar 30 menit. Dan untuk memanggangnya ini aku gunakan Grande Professional Oven MO160 dari Mito Elektronik berkapasitas jumbo yaitu 155 liter. Dalam satu raknya bisa menampung 4 loyang seperti ini. Dan ini aku panggang 2 rak sekaligus atau 8 loyang sekaligus. Grande Professional Oven ini juga fiturnya lengkap banget. Salah satunya ada fitur fermentation function. Selain itu juga dilengkapi dengan fitur double temperature control. Artinya untuk pengaturan suhu api atas dan suhu api bawah ini bisa disetting berbeda, dengan begitu suhu oven bisa lebih terkontrol. Oke, setelah dipanggang sekitar 15 menit atau sampai nastarnya tidak berbuih, langsung aja kita angkat dulu. Sedangkan untuk loyang yang bawah yang tidak diolesi dengan kuning telur kita pindahkan ke atas supaya mendapatkan hasil panas matang yang merata. Langkah berikutnya, nastar yang udah setengah matang langsung aja bagian permukaannya kita oles dengan kuning telur. Dan untuk yang bentuk love ini langsung aja bagian tengahnya kita isi dengan selai coklat. Boleh pakai Nutella ataupun selai coklat biasa. Oke, setelah ditambahkan selai coklat dan dioles dengan kuning telur semua. Nah, untuk panggangan yang pertama yang dipindahkan ke atas tadi ini udah mateng. Karena proses mengoles telur dan menambahkan selai coklat juga memakan waktu sekitar 15 menit. Jadi untuk panggangan yang pertama ini udah mateng, langsung aja kita angkat dan dinginkan. Kemudian masukin loyang yang berisi nastar dan cookies coklat yang sudah dioles tadi. Langkah berikutnya, cookies bentuk bulan sabit yang sudah matang dan didinginkan. Langsung aja kita celupkan ke dalam coklat batang yang sudah dilelehkan. Terus celupkan lagi ke dalam coklat flakes. Dan simpan di atas cooling rack, kemudian tunggu sampai mengeras. Setelah kue keringnya dingin, langsung aja kita kemas dalam toples. Nah, ini aku kemas dulu yang tamprint cookies. Jangan lupa gunakan sarung tangan plastik supaya tidak tersentuh tangan langsung dan juga cepat berjamur. Dan untuk toplesnya ini aku pakai jar ukuran 600 ml. Kalau kalian mau pakai toples yang samaan kayak aku, silahkan, untuk link pembeliannya udah aku cantumkan di kolom deskripsi. Oke, langsung aja kue kering yang udah benar-benar dingin langsung dikemas dalam toples semua. Nah, ini dia hasilnya kue kering yang aku buat. Gimana cara bikinnya? Gampang banget kan? Bisa kalian lihat sendiri untuk tekstur nastarnya. Ini super renyah dan juga lumer banget. Yang tentunya rasanya juga dijamin enak banget ya. Untuk tamprint cookiesnya juga ini rasanya dijamin enak banget. Pokoknya satu resep ataupun satu adonan bisa dijadikan 6 jenis kue kering. Dan bisa dibentuk masing-masing sesuai dengan kue kering yang kalian mau. Dan satu resep yang aku bagikan ini bisa jadi sekitar 7 toples ataupun jar ukuran 600 ml kayak aku. Tapi ini aku jadikan 6 toples utuh aja, sedangkan sisanya aku kemas pakai tin wall untuk dijadikan tester. Dan untuk harga jualnya, satu toples 600 ml ini bisa dijual dengan harga 75.000 sampai dengan 100.000 rupiah. Nah, karena ini aku pakai butter, jadi aku jual dengan harga 100.000 rupiah. Tapi kalau cuma pakai margarin aja bisa dijual
dengan harga Rp75.000. Silakan disesuaikan sendiri untuk harga jualnya dengan harga bahan baku di daerah setempat. Sedangkan untuk masa ketahanannya, kue kering yang dikemas rapat kedap udara tanpa tersentuh tangan langsung, ini bisa tahan 2 sampai dengan 3 bulan. Kalau ditambahkan silika gel bisa tahan sampai dengan 5 bulan. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian supaya makin banyak orang yang terbantu dengan video yang aku bagikan ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih, selamat mencoba, dan assalamualaikum semua.